Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan kami. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Latifah, NIM 2619133. Saya nggak sendiri loh, saya bareng teman-teman saya. Yuk kenalan dulu yuk. Ada siapa aja kira-kira? Halo teman-teman, saya Rifta Febriani, NIM 2619099. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Indah dengan NIM 2618129. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Emanuddin, NIM 2619096. Pada kali ini kami akan membahas mengenai klasifikasi. Kira-kira ada apa saja sih dalam klasifikasi? Kuy, mari kita simak. Oke, jadi klasifikasi yang akan kami bahas meliputi yang pertama, pengertian dari klasifikasi. Yang kedua, pembagian dalam klasifikasi. Yang ketiga, penggolongan dalam klasifikasi. Yang keempat, macam-macam klasifikasi. Yang kelima, hukum-hukum klasifikasi. Dan yang terakhir, cara melakukan klasifikasi. Apa sih pengertian dari klasifikasi? Oke, langsung saja kita simak yuk penjelasan dari Kak Safira tentang pengertian klasifikasi. Persoalan klasifikasi adalah bagaimana seseorang pada hakikatnya dapat membagi-bagi sesuatu pengertian ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, baik mengenai isi maupun luasnya. Jadi dapat dikatakan bahwa klasifikasi merupakan pembagian dalam bahasa umumnya. Pembagiannya sendiri dalam klasifikasi terdapat dua golongan, yaitu pembagian logis dan pembagian fisik. Kedua pembagian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya, yaitu pembagian dalam klasifikasi. Dulunya, manusia primitif mengelompokkan binatang menjadi binatang berbisa dan tidak berbisa. Sedangkan untuk tumbuh-tumbuhan, mereka membedakannya menjadi tumbuhan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Jadi klasifikasi merupakan proses pengelompokan sifat, hubungan maupun peranan masing-masing unsur yang terpisah dalam suatu keseluruhan untuk memahami suatu konsep yang universal. Jadi gitu ya teman-teman, bahasa mudahnya klasifikasi itu adalah pembagian secara umum. Oke, materi selanjutnya adalah pembagian dan penggolongan dalam klasifikasi yang akan disampaikan oleh Muhammad Emanuddin. Stay tune ya teman-teman. Pembagian adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya, atau pemecahan genus atau kelas yang lebih luas kepada spesies yang lebih kecil yang membentuk genus dan berdasarkan atas suatu prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tertentu itu bisa disebut hukum-hukum pembagian, yaitu aturan-aturan yang menjadi petunjuk dalam mengadakan pembagian agar tidak terjadi kesalahan. Dalam pembagian secara logis, kita harus mencari suatu atribut yang ada pada suatu kelas dan tidak ada pada kelas lainnya. Inilah yang menjadi dasar atau prinsip pembagian itu. Dilihat dari metodis, ada dua pembagian klasifikasi, antara lain yang pertama yaitu pembagian logis atau universal, adalah pembagian dalam suatu kelompok, dalam suatu himpunan yang dimulai dari genus ke spesies, atau term umum ke term khusus yang menyusunnya. Contoh manusia purba, term umum dibagi menjadi Homo pithecanthropus, Homo neanderthal, dan Homo sapiens. Untuk yang kedua yaitu pembagian dikotomi, adalah pembagian genus dalam dua spesies yang saling bertentangan. Seperti genus binatang dibagi ke dalam spesies yang saling bertentangan, yaitu reptilian dan bukan reptilian.
sini ada dua macam penggolongan, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, penggolongan kodrati atau alam, atau penggolongan natural. Penggolongan alam merupakan penggolongan disusun atas kecerdasan kita, seperti penggolongan melalui mawar, kenanga, dan pacak sore ke dalam golongan bunga. Oke, yang selanjutnya nomor 2, penggolongan buatan atau penggolongan artifisial. Penggolongan buatan merupakan penggolongan yang didasarkan atas satu sifat. Dikatakan buatan karena penggolongan ini dimaksudkan untuk mengabdi tujuan tertentu. Nah, contoh dari penggolongan ini misalnya kata dalam kamus, penyusunan buku dalam perpustakaan, pengelompokan barang-barang di toko. Penggolongan ini bertujuan untuk mendapatkan kemudahan sejauh mungkin. Jadi gitu ya teman-teman, pembagian dalam klasifikasi itu terdiri dari pembagian logis dan pembagian dikotomi. Sedangkan penggolongan dalam klasifikasi terdiri dari penggolongan kodrati dan penggolongan buatan. Oke, materi selanjutnya adalah macam-macam klasifikasi yang akan disampaikan oleh Evita Febriani. Tetap semangat ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab selanjutnya, yaitu macam-macam klasifikasi. Berdasarkan jumlah kelasnya, terdapat dua macam klasifikasi, yakni klasifikasi sederhana dan klasifikasi kompleks. Klasifikasi disebut sederhana apabila jumlah subkelasnya hanya ada dua. Klasifikasi sederhana ini juga bisa disebut dengan klasifikasi dikotomi. Dikotomi diambil dari bahasa Latin dikotomia, artinya pembagian secara dua-dua berpasangan, dan dalam bahasa Arab disebut sunnayah. Metode ini masih dianggap berguna sebagai salah satu cara membuat klasifikasi. Misalnya, kendaraan dapat diklasifikasi menjadi kendaraan bermesin dan kendaraan tidak bermesin. Kelemahan pembagian dikotomi selain kurang sempurna juga dilihat dari segi psikologis dan segi politis, karena kadang-kadang disalahgunakan untuk meninggikan golongan-golongan sendiri dan merendahkan golongan lain. Contohnya, masyarakat feodalitas membagi manusia ke dalam golongan bangsawan dan golongan bukan bangsawan. Begitu pula, Partai Nazi membagi manusia ke dalam golongan Asia dan bukan Asia. Golongan kedua berhak dijajah oleh golongan pertama dan harus tunduk padanya. Sedangkan yang disebut klasifikasi kompleks ialah jumlah subkelasnya lebih dari dua. Misalnya, alat transportasi dibagi menjadi transportasi darat, udara, dan air atau laut. Benda dapat dibagi menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Materi selanjutnya adalah hukum-hukum dalam klasifikasi. Hukum-hukum dalam klasifikasi yaitu aturan-aturan yang menjadi petunjuk dalam mengadakan klasifikasi agar tidak terjadi kesalahan. Agar didapat spesies yang benar, maka dalam klasifikasi perlu memperhatikan 4 patokan sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan harus lengkap. Yang kedua, penggolongan harus sungguh-sungguh memisahkan. Yang ketiga, penggolongan harus menurut dasar atau garis yang sama. Dan yang keempat, penggolongan harus cocok untuk tujuan yang hendak dicapai. Materi yang terakhir adalah cara melakukan klasifikasi. Bagaimana sih cara melakukan klasifikasi itu? Ada 5 cara untuk melakukan klasifikasi, yaitu yang pertama, memikirkan pola pendekatan atau sudut pandang atau sistem pembagian yang diinginkan. Yang kedua, mencari dan menemukan pola pembagian. Yang ketiga, memikirkan luas pengertian dan seluruh anggota yang masuk dalam himpunan yang akan dibagi. Yang keempat,
menetapkan sub-sub kelompok yang masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda antara satu sub dengan sub-sub lainnya. Dan yang terakhir, memasukkan setiap anggota ke dalam sub kelompok sesuai ciri-ciri khas yang dimilikinya. Sekian dari kelompok. kami, Mohon maaf maaf apabila banyak kesalahan. kesalahan. Terima Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. travel across